Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kontribusi tokoh pendidikan Islam terhadap pendidikan maupun peradaban dunia. Adapun materi yang saya paparkan di video ini dikutip dari buku Intisari Sejarah Pendidikan Islam karya Muhammad Hamid Sofwan dan juga buku 100 Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah karya Muhammad Iqbal. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana pada ayat pertama dalam Quran Surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra, artinya bacalah. Dalam hal tersebut, Islam menekankan pentingnya membaca dan menulis sebagai sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun hadis riwayat Ibnu Majah yang menerangkan pentingnya menuntut ilmu, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hadis tertentu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, seiring berjalannya waktu, maka pendidikan Islam juga berkembang semakin pesat hingga pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang telah membawa periode pengetahuan dan kemajuan yang sangat luar biasa, di mana ilmu Islam memberikan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan yang masih mempengaruhi kehidupan kita masa ini. Adapun didirikan Baitul Hikmah atau Baitul Hikmah di Baghdad pada satu kekhalifahan Bani Abbasiyah itu menjadi pusat intelektual terbesar pada masa itu, dan di sana para ilmu muslim menerjemahkan dan juga mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, dan India. Maka para tokoh pendidikan Islam yang muncul di era Abbasiyah ini turut berkontribusi dalam berbagai bidang keilmuan. Di antaranya dalam bidang matematika dan astronomi ada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau berasal dari Khwarizm yang sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan. Beliau merupakan imam muslim pada masa Bani Abbasiyah yang menjadi seorang pencetus ilmu aljabar Al-Ghorithmah. Ia dikenal sebagai Bapak Aljabar dan karena karyanya Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah yang menjadi dasar bagi perkembangan aljabar modern. Lalu dalam karyanya yang lain, Zich al-Sibir, dia juga menyusun tabel astronomi yang digunakan untuk navigasi dan perhitungan waktu. Lalu tokoh astronomi muslim lainnya di era Abbasiyah itu ada Ibnu Jabir al-Batani yang berasal dari Haran, Turki. Lalu beliau menemukan bahwa dalam satu tahun itu terdiri dari 365 hari. Beliau juga berkontribusi dalam perbaikan kalender Gregorian atau kalender Masehi, yang pada akhirnya hasil perbaikan Al-Batani inilah yang digunakan kita hingga saat ini. Lalu ada Abu Rahman al-Biruni yang juga berasal dari Kuala yang sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan. Beliau mengembangkan metode pengukuran radius bumi dan menjelaskan tentang gravitasi bumi. Lalu di bidang ilmu fisika dan optik ada ilmuwan muslim yaitu Ibnu al-Haisam, berasal dari Basra, Irak. Beliau dikenal di barat dengan Al-Ghazali. Beliau mengembangkan teori-teori awal metodologi sains ilmiah lalu eksperimen, sehingga beliau dikenal sebagai the real founder of physics. Beliau merupakan penemu teori tentang fenomena pelangi dan gerhana. Beliau juga dikenal sebagai bapak ilmu optik, pelopor ilmu optik, dan penemu kamera obscura yang merupakan cikal bakal kamera fotografi maupun teknologi kamera modern. Lalu ada ilmuwan berikutnya yaitu Al-Idrisi. Beliau berasal dari kota Ceuta, sekarang bagian dari Maroko. Kontribusi beliau di bidang geografi dan kartografi. Beliau merupakan pembuat peta dunia paling detail pada abad ke-15, yang dimana karya itu pun merupakan kartografi terpenting pada abad pertengahan, yang dikenal sebagai Tabula Rudolina, dan pembuat globe pertama berbahan perak atas permintaan Raja Roger II dari Sisilia.
Lalu di bidang ilmu kimia pada era Abbasiyah itu ada Abu Bakar Zakaria Ar-Razi. Beliau berasal dari kota Rey yang sekarang bagian dari Teheran, Iran. Beliau pertama kali menjelaskan bagaimana pembuatan asam garam dan alkohol. Lalu di bidang kedokteran ada Abu Al-Qasim Al-Zarqawi yang berasal dari Andalus yang sekarang itu Spanyol. Dia adalah ilmuwan muslim yang terkenal di bidang kedokteran, khususnya ilmu bedah. Beliau dikenal sebagai bapak ilmu bedah modern karena kontribusinya yang luar biasa dalam pengembangan teknik bedah dan juga alat-alat medis. Itulah beberapa ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam pendidikan maupun peradaban dunia. Jadi, pendidikan Islam telah membentuk peradaban dunia dan memberi sumbangsi besar dalam berbagai bidang ilmu. Tanpa kontribusi para ilmuwan muslim, dunia mungkin tidak akan mengenal banyak ilmu yang kini menjadi bagian dari kehidupan modern saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Rasul Nisa, mahasiswa Fakultas Agama Islam Unpad. Terima kasih kepada bidang pematangan atas jaringan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.